Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudjana, SSTMTRK. Saya merupakan salah satu dosen tetap kebidanan di Setikes Piala Sakti Pariaman. Mata kuliah yang saya ampuh tentu sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu kebidanan. Mata kuliah yang pernah saya ampuh antara lain pengantar asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal, asuhan kebidanan komunitas, gizi dalam kesehatan reproduksi, dan mutu layanan kebijakan dalam kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran saya, yaitu dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi D3 Kebidanan. Ada 4 SKS dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu oleh 2 tim teaching. Adapun deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi segera setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan dan didasari konsep-konsep sikap keterampilan berdasarkan evidence base. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir antara lain mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin, penyulit dan komplikasi persalinan, adaptasi segera setelah bayi lahir, memberikan asuhan kepada ibu bersalin dengan menerapkan dasar-dasar komunikasi, melakukan asuhan bayi baru lahir dalam 2 jam pertama, dan melakukan pendokumentasian asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Selanjutnya, tahapan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yaitu dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah penyampaian materi. Metode saya gunakan yaitu menggunakan SCR dalam bentuk PBL dan diskusi kelompok dalam ruangan kelas. Kemudian penyampaian materi praktikum saya lakukan dengan metode simulasi atau role play dengan menggunakan alat peraga atau bantu berupa pantom yang ada di laboratorium. Interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa yaitu berupa tanya jawab dan diskusi yang ada di dalam kelas maupun di laboratorium. Asesmen merupakan penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa berdasarkan komponen evaluasi atau penilaian yang telah disepakati pada kontrak awal perkuliahan. Komponen tersebut yaitu ujian tulis dengan bobot penilaian 38%, ujian praktikum 41%, dan tugas 21%. Pengembangan mata kuliah yang saya lakukan dalam penyusunan bahan ajar seperti pembuatan buku ber-ISBN, pembuatan modul praktikum, penelitian atau pengabdian yang telah saya publish di jurnal nasional. Adapun beberapa penelitian yang merupakan aplikasi dari mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir adalah efektivitas Efrumesek dan aromaterapi lavender terhadap nyeri persalinan kala 1 fase aktif di BPM Yunita Kota Pariaman, dan pengaruh berbal terhadap nyeri persalinan kala 1 fase aktif di BPM Yulinda Laila Kabupaten Padang Pariaman. Berikut adalah contoh video mengajar saya pada salah satu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini datang
pertemuan kedua ya. Di sini apakah Anda masih ingat materi Ibu sebelumnya? Masih Bu. Ya, tunjuk tangan. Sahara. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan Bu. Ya, itu ada berapa faktor Sahara? Ada 4 faktor Bu. Nomor 1 apa? Power Bu. Power. Yang nomor 2, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Fisikis. Ya, fisikis. Gitu. Nomor 3, Nabila. Apa? Passage. Ya, betul. Nomor 4, Passenger. ya betul, passenger. Karena nanti materi ini berhubungan sama materi yang sebelumnya. Ya. Untuk capaian pembelajaran kali ini yaitu nanti diharapkan semua mahasiswa mampu memahami 5 kebutuhan dasar ibu bersalin, yaitu yang pertama asuhan tubuh fisik, yang kedua kehadiran seorang pendamping, ketiga pengurangan rasa nyeri, keempat penerimaan terhadap sikap dan perilakunya, kelima informasi kepastian tentang hasil persalinan yang aman. Nanti setelah perkuliahan hari ini diharapkan Anda mampu nih memahami tentang 5 konsep dasar ibu bersalin. Nah, yang pertama ada asuhan tubuh dan fisik. Asuhan ini berorientasi pada tubuh ibu selama dalam proses persalinan sehingga ibu terhindar dari infeksi. Nah, di sini salah satunya ada menjaga kebersihan diri. Di sini Anda ada yang tahu seperti apa contohnya menjaga kebersihan diri? Tunjuk tangan. Contohnya itu mencuci tangan, dan juga menganjurkan ibu untuk membersihkan area kemaluan setelah BAK atau BAK. Iya, betul ya yang disampaikan oleh Salma, yaitu menjaga kebersihan. Sebelumnya ibu bersalin harus mencuci tangan terlebih dahulu. Habis itu menjaga daerah kemaluan. Tadi kan berorientasi pada tubuh ibu. Jadi dianjurkan ibu setiap BAB atau BAK itu kemaluan tetap kering, gitu ya. Bisa mandi. Ibu bersalin itu boleh mandi. Jangan nggak boleh mandi, malah dianjurkan. Biar apa? Biar ibunya rileks, gitu ya. Yang kebutuhan kedua bisa berendam. Di sini beberapa wanita memilih berendam di kolam, apalagi di luar negeri menggunakan metode persalinan water breathing. Udah pernah dengar? Persalinan di dalam air. Tapi kalau di Indonesia ini belum ya. Belum apa namanya? Khususnya di Pariaman. Di Pariaman belum menggunakan yang water breathing ya. Nah, di sini fungsinya apa tadi berendam tadi? Membantu ibu relaksasi sehingga pencerahannya cepat. Selanjutnya ada perawatan mulut. Nah, di sini perawatan mulut bisa gosok gigi. Makanya ketika ibu hamil di TM3 udah dikasih tahu apa? Persiapan persalinan. Dan disiapkan apa aja di situ? Persiapan ibu sama persiapan bayi. Kalau persiapan ibu apa contohnya? Baju, sama alat mandi, pembalun. Ya. Itu makanya untuk perawatan mulut ini dianjurkan ibu untuk gosok gigi. Dan itu bisa menggunakan gliserin ya untuk berkumur. Bisa pemberian permen. Itu juga biar ibunya relax ya. Selanjutnya bisa pemberian dengan air putih. Selanjutnya ada kegunaan handuk. Di sini fungsinya bisa menghilangkan keringat di wajah. Karena tadi ibu bersalin pasti banyak mengeluarkan keringat. Karena apa? Kelelahan. Ya bisa karena faktor kelelahan. Faktor kelelahan itu disebabkan karena apa? Mengejar atau kontraksi. Ya. Dan bisa digunakan untuk kompres hangat atau kebuanan handuk. Nah, selanjutnya pengipasan. Yang ibu jelaskan tadi, ibu bersalin pasti banyak mengeluarkan keringat. Bahkan ruangan yang udah dingin pun masih gerah ibu. Makanya di sini perlu adanya pengipasan. Ya, pembantu ibu pengipas siapa di sini? Suami. Iya, suami. Atau pendamping persalinan. Ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang kedua ada kehadiran seorang
kalau nyari persalinan Bu? Karena apa? Membantu ibu untuk melakukan apa suaminya ini? Melakukan pemijatan di daerah kubur atau kompres. Ya. Tadinya waktu persalinan lebih singkat. Karena apa? Ya, pasti ibunya lebih didukung kan. Beda ibu salin yang nggak ada pendampingan. Ibunya stres, ini nanti gimana ini saya. Kalau yang ibu didukung oleh keluarganya, oleh suaminya, pasti dia lebih semangat. Tentu keluarga dan suaminya memotivasi ibu, pasti ibu nanti bisa ini Bu. Beda yang sendiri, ya itu pasti jelas berbeda. Makanya kemarin ibu sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, salah satunya tentang psikis. Ya. Selanjutnya bisa menurunkan kelahiran persalinan dengan alat bantu vakum atau forceps. Jadi bisa normal ya tanpa alat bantu. Dan bisa menambah rasa percaya diri si ibu. Ini manfaat kehadiran pendamping. Nah, bentuk dukungannya bisa mengusap keringat, menemani, memberi jalan-jalan. Memberikan makanan dan minuman. Setelah itu membawa tidur posisi. Sampai terakhir apa nih? Menjaga tubuh itu kalau ada pendamping banyak berdampak ke ibu bersalin. Dampaknya nanti apa? Proses persalinan bisa cepat. Karena psikis ibunya udah bagus. Jadi ibu lebih percaya diri. Ya. Nah, selanjutnya ada pengurangan rasa nyeri. Nah, di sini yaitu nyeri persalinan ini disebabkan oleh kombinasi peregangan segmen bawah rahim, iskemia dan otot-otot rahim. Makanya ketika pembukaan makin bagus, kontraksinya makin kuat. Ya, makin sering, makin sakit. Di sini ada yang bisa memberikan contoh pengurangan rasa nyeri. Tadi kan ibu sudah menjelaskan nih. Apa tadi contohnya? Pijat oksitosin. Tunjuk tangan. Siapa? Ya, Hanifah. Ya. Salah satunya apa? Adanya seseorang yang dapat menjadi pendamping bagi ibu, baik itu suami, keluarga, dan bidan. Kemudian ibu diberikan relaksasi dan juga diatur pernafasannya. Berarti ibu untuk relaksasi ya. Iya. Tadi siapa? Citra. Tadi tunjuk tangan juga ya. Apa contohnya Citra? Oh, Angelika, oh ya. Hampir sama ya. Angelika apa contohnya? Pijat oksitosin, Bu. Iya, pijat oksitosin. Oke, nanti untuk teknik itu kita akan belajar di labor ya. Ini pengurangan rasa nyeri deh. Ada teknik muscular relaxation, teknik pernafasan, musik yang menenangkan. Bisa seperti apa contohnya nih musik yang menenangkan? Tunjuk tangan. Seperti apa contohnya musik yang menenangkan ibu ketika bersalin? Ya, sholawat bisa. Lantunan ayat-ayat Al-Quran bisa, atau instrumental. Kalau teknik afirmasi diri itu gimana? Afirmasi diri memberikan kepercayaan kepada diri sendiri, berarti kepada ibu. Ibu pasti bisa melahirkan secara normal. Nyeri ini bagus ibu, semakin ibu merasakan nyeri, semakin pembukaannya bagus, semakin bayinya akan segera dilahirkan, gitu ya. Itu teknik afirmasi diri. Sama pijat punggung. Sebelumnya ibu sudah melakukan penelitian deh tentang pijat punggung ini terhadap nyeri persalinan di BPM Yelita, dan itu pun ada hubungan efektivitas Bu. Ada ada dampaknya. Dampaknya tadi ibunya nyerinya berkurang. Sebelumnya kan
ibu kan melakukan penelitian itu kan mengukur jarinya terlebih dahulu nih. Setelah ibu melakukan pijat punggung, ibunya relax, ibunya ngomong sama ibu nih, ternyata enak juga ya bu ya. Jadinya waktu itu saya sekalian mengajari suaminya cara untuk melakukan pijat punggung ya. Bisa dengan pijat kaki atau kompres tangan. Dan ibu juga udah melakukan penelitian tentang breathball deh. Tahu breathball gak? Yang bola itu ya, itu juga bisa mengurangi nyeri persalinan. Nanti untuk teknik itu kita akan belajar lebih lanjut di laboratorium ya. Yang keempat, konsep dasarnya ada penerimaan terhadap kelakuan dan tingkah lakunya. Di sini, biarkan sikap dan tingkah laku ibu itu mengalir apa adanya deh, nggak boleh dilarang. Apalagi pas udah pembukaan lengkap, udah mau melahirkan, pasti ibunya berbagai macam emosional. Ada yang sampai menjerit, ada yang sampai mukul-mukul suaminya karena kesakitan tadi. Jadi kita sebagai seorang bidan itu nggak boleh marah-marah. Ibu jangan gitu, nggak boleh. Jadi kita harus mendukung. Gak apa-apa, bagus ini karena bayi mau keluar. Dan juga suaminya juga dikasih pengertian. Jadi kita bisa menerima tingkah laku ibunya tadi, gitu ya. Di sini ada asuhan atau pemberian dukungan mental, penjelasan kepada ibu bahwa rasa sakit yang dialami merupakan suatu proses yang harus dilalui. Diharapkan ibu tenang dalam menghadapi persalinan. Ya, karena ibu bersalin itu nggak mungkin deh nggak nyeri. Kalau nggak nyeri nanti nggak ada pembukaan, malah persalinan dengan SC. Kalau nyeri malah bagus, malah pembukaannya makin bagus. Ya. Yang kelima, ada informasi kepastian tentang hasil persalinan yang aman. Di sini, setiap ibu membutuhkan informasi tentang kemajuan persalinan sehingga ibu mampu mengambil keputusan. Kita sebagai bidan, kita juga harus memberitahu hasilnya, Dek. Makanya, ketika kan besok kan saudara kan akan turun praktek ya, turun praktek ke tempat bidan atau ke rumah sakit, nanti di situ pasti setiap hasil pemeriksaan tuh pasiennya juga harus tahu. Bahkan TTV juga deh, hasil TTV-nya disebutkan. Kalau dalam persalinan semua ya, termasuk hasil pembukaan. Ibu ini pembukanya udah 4, nggak boleh disimpan sendiri, lalu disampaikan kepada pasien. Nanti kalau terjadi apa-apa, pasiennya juga tahu. Misalnya nih, ini kok nggak ada kemajuan persalinan, kan harus dirujuk nih. Jadi kita juga harus memberikan informasi kepada keluarga atau pasien sehingga nanti pasiennya bisa mengambil keputusan. Ini bagusnya dirujuk bu, nanti makanya diberikan info konsen. Ya. Ini informasi ini meliputi proses tentang persalinan dan perkembangan, menjelaskan semua hasil pemeriksaan, pengurangan rasa takut, menjelaskan tentang prosedur. Bahkan ketika kita akan melakukan periksa dalam, kita juga harus izin dulu deh, nggak tiba-tiba ujung-ujung, bu silakan bu, ini bu, ibunya nggak tahu kan, harus kita izin dulu. Ibu saya izin mau melakukan periksa dalam untuk melihat kemajuan persalinan. Intinya tuh komunikasi antara bidan sama pasien. Ya. Oke, materi hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Atau udah paham nih? Kalau gitu ibu yang tanya nanti. Ibu yang tanya atau Ananda? Udah paham semua berarti ya? Udah paham semua? Sudah bu. Sudah. Oke, kalau gitu berarti ibu mau bertanya nih. Nanti yang paham langsung segera tunjuk tangan ya. Oke, cepat-cepatan ya. Oke. Tadi ibu sudah menjelaskan tentang apa? Kebutuhan dasar ibu bersalin. 5 kebutuhan dasar ibu bersalin. Salah satunya ada pendampingan.
Berikan contoh dalam bentuk pendampingan itu seperti apa? Tunjuk tangan. Pendampingan suami, contohnya seperti apa tadi? Ada yang tahu? Iya, siapa dulu? Indah dulu, apa contohnya? Contohnya lelah seperti diet punggung ibu. Ya, pijat punggung. Kalau Rani? Seperti mungkin melakukan mengipas. Mengipas, ya betul. Itu lap keringatnya. Iya, lap keringatnya. Ada yang lain? Memberi ibu minum. Ya, memberi ibu minum. Bahkan memberi ibu makan. Seperti itu ya. Oke, berarti di sini untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Tapi ada tugas dari ibu. Nanti anda semua merangkum nih. Nanti jam 2 ya bisa dikumpulkan sama ibu rangkumannya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mari kita itu namanya merangkum, apa namanya, memberikan kesimpulan bareng-bareng. Oke. Tadi ibu sudah menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar ibu salin. Kebutuhan pertama apa? Kebutuhan fisik. Iya. Yang kedua, fisik tadi salah satunya termasuk berendam. Kebutuhan yang kedua apa? Pendamping persalinan. Kebutuhan pendamping. Yang ketiga, Pengurangan rasa nyeri. ya, pengurangan rasa nyeri. Yang keempat, apa? Menerima perilaku dari ibu. Iya, menerima perilaku dari si ibu. Yang kelima, Informasi tentang hasil ya, persalinan. informasikan tentang hasil tindakan kepada pasien. Oke. Berarti di sini sudah paham semua ya. Untuk itu materi ibu hari ini ibu cukupin sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salah satu deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.